Pernah nggak sih ngerasa berada di titik di mana segala sesuatunya itu kayak nggak bergerak, ngerasa terjebak dalam rutinitas, pekerjaan, bahkan dalam hubungan. Rasanya itu seperti ada tembok yang ngalangin langkah kita. Tapi pernah nggak sih kepikir bahwa mungkin tembok itu sebenarnya kita ciptakan sendiri? Saya pernah ditinggalin sama orang gara-gara saya lebih ngasih job ke orang lain dibandingkan ke dia. Nah, orang yang ninggalin saya ini langsung live group, ngejelek-jelekin kita di postingan, katanya profesi freelance trainer itu penuh kemunafikan, saya diblok, dua orang terdekat saya juga diblok, padahal nggak ada hubungannya. Cuma ya kalau dipikir-pikir dan dirunut ke belakang, sebenarnya dia ninggalin saya itu memang wajar, karena saya beralih ke orang lain, saya nggak ngajak dia lagi, dan saya akui saya memang seperti itu. Tapi tahu nggak sih kenapa saya melakukan itu? Ya karena orang lain yang saya kasih job itu jauh lebih bagus, lebih nggak bikin saya stres, lebih cepat kerjanya, lebih inisiatif, dan lebih inovatif. Tapi sejujurnya ya, semua yang saya barusan sebutin itu bukan penentu bahwa saya nggak ngasih job lagi ke teman saya yang ninggalin saya itu. Satu hal yang pasti yang membuat saya benar-benar gak mau ngasih job lagi adalah karena pernah pas saya waktu nawarin dia job ke luar pulau, udah saya kasih tahu bayarannya berapa, dia nanyanya itu banyak banget, seolah-olah dia itu adalah profesional yang udah kelas atas banget. Nanti tiketnya pakai apa? Kemudian nanti uang makan gimana? Gua nginepnya nanti di mana? Padahal itu udah saya kasih tahu perusahaannya perusahaan besar dan udah pastilah ya tiketnya Garuda, nginep dapet, makan harian. Dan kalau dipikir-pikir saya aja yang udah 25 tahun pengalaman di profesi ini tuh nggak pernah loh serewel itu. Dan cara dia nanya waktu itu walaupun lewat WA tuh kayak penuh kecurigaan. Padahal kan kalau kita udah kenal deket ya, kita udah tahu siapa yang ngasih job, udah dikasih tahu besarannya berapa, pasti dipikirin banget. Jadi setelah itu saya langsung takut mau nawarin dia lagi, dan menurut saya itu wajar karena apalagi habis itu saya ketemu orang yang lebih bagus dari dia dan akhirnya ya udah. Dan saya tuh ngerti sih perasaan dia waktu marah karena merasa dicuekin sama saya waktu itu, ya pasti di hatinya kerasa bahwa di karirnya itu ada yang ngehalangin, yaitu saya. Nah, kita cenderung sering menyalahkan faktor eksternal atas ketidakpuasan atau stagnasi yang kita alami. Kita menyalahkan pekerjaan, atasan, lingkungan, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Padahal jika kita mau jujur dan introspektif, kita mungkin akan menemukan bahwa hambatan terbesarnya sebenarnya berada di dalam diri kita sendiri. Saya juga ngerasain itu dan pernah ya terjebak di situasi itu. Dan sebenarnya hal ini tuh ya bisa dipandang dari berbagai aspek. Mungkin yang ninggalin saya itu takut akan kegagalan, mungkin perfeksionis, mungkin kurang rasa percaya kepada orang lain dan lain-lain. Tapi saya mau menyerotinya dari sisi insecurity. Menurut saya, teman saya yang ninggalin saya itu insecure, nggak mau berkaca karena insecure. Dan setelah melihat ribuan orang berurusan dengan ratusan klien, saya melihat ada pola yang sama dari orang-orang insecure. Apa coba? Jadi gini, ketika kita skillnya kurang, fokusnya kurang, empatinya juga kurang, dipastikan kita bakalan insecure. Bakalan perilaku kita itu ngerepotin orang lain, ngebetein, dan lain-lain. Bayangin ya, usia udah nggak muda, skill terbatas, fokus nggak jelas, pengen kerja tapi kekeh, lebih berat ngurusin keluarga. Yang hanya dipikirin adalah cuma dirinya sendiri aja. Lalu dihadapkan pada situasi persaingan dengan anak muda yang lebih cekatan, jeder, langsunglah kena emosi, marah, pergi, ngejutekin, ngejudesin, ngelawan, dan lain-lain. Tapi kalau nggak insecure, misalnya ya, dia punya empati aja, dia pasti mikir gini, kasihannya anak muda ini kalau nggak dikasih kesempatan. Tapi gue juga pengen dapat kesempatan dong. Ya udah deh, kalau gitu gue akan dekati pihak-pihak tertentu supaya gue dipasangkan sama anak muda itu. Tapi skill gue kurang. Ya udah deh, gue mau belajar lagi supaya nggak jelek-jelek amat di depan anak muda itu. Tapi gue sibuk banget sama keluarga. Ya udah deh, gue mau ngomong sama suami atau istri gue supaya sebulan ke depan gue nggak jagain anak karena ini harus fokus, situasi genting berhubungan dengan cuan. Jadi ya pokoknya ya, intinya
kita itu sering dihadapkan pada momen-momen di mana kita harus mau get out of our own way, keluar dari kebiasaan kita. Caranya gimana? Caranya adalah berkaca, dan takutnya halangannya itu sebenarnya kita sendiri gitu. Dan untuk berkaca ini jangan insecure untuk berkaca. Yaitu apa? Punya skill yang banyak atau sedikit, cuman tingkatnya dewa semua, fokusnya tinggi, sama punya empati yang terpelihara. Segitu aja, silakan komen kalau punya pendapat yang berbeda. Terima kasih.